kalian yakin semuanya dalam keadaan baik. Tentunya sukacita Tuhan terus mengalir bagi kita semua. Ya adik-adik, kita mau bersiap diri, mau beribadah pada hari ini. Ayo adik-adik, kita lipat tangan dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Engkau masih menyertai kami dengan sempurna. Kami boleh dalam keadaan baik. Tuhan, kami mau datang beribadah kepadamu, membawa ucapan syukur kami, pujian dan sembah kami. Kiranya Engkau yang disenangkan Tuhan atasnya. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Sama-sama yang siap kita katakan amin. Nah adik-adik, yuk kita berdiri semuanya. Kita mau nyanyi lagu yang bersuka cita untuk Tuhan. Ayo Kak. Nah adik-adik, tibalah saatnya kita mau lebih lagi di dalam penyembahan kepada Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, kita mau mendengarkan firman setelah ini. Ya adik-adik, bawa lebih lagi. Pusatkan pikiran dan hatimu hanya kepada Tuhan. Kita bawa pujian penyembahan ini dengan lagu Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik,
kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau terlebih dahulu yang mencintai kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang besar atas kami semua. Kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian yang kami naikkan ini Tuhan. Engkau yang disenangkan Tuhan. Dan kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman. Urapi kami, Roh Kudus, kuasai kami semuanya. Walaupun kami beribadah dari rumah, kami percaya Tuhan hadir, Roh Kudus hadir mengurapi kami semua. Roh hikmat datang dari Engkau Tuhan, diturunkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Senang sekali tadi kita sudah bersama-sama memuji menyembah Tuhan meskipun hanya melewati ibadah online. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk dengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kakak punya tebak-tebakan buat adik-adik sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik konsentrasi ya. Nah, pertanyaan tebak-tebakan kakak atau pertanyaannya adalah begini. Kotak apa yang selalu ada tambahnya tapi tidak ada kurangnya? Kotak apa yang selalu ada tambahnya tapi tidak ada kurangnya? Coba pikir-pikir dulu nih. Apa ya kira-kira jawabannya? Kotak yang ada tambahnya tapi nggak ada kurangnya. Apa itu? Ada yang tahu? Kakak kasih tahu jawabannya ya. Jawabannya kotak yang ada tambahnya tapi tidak ada kurangnya adalah ini dia. Kotak obat-obatan atau biasa disebut kotak P3K, adik-adik. Nah, ini yang gedenya adik-adik. Biasanya ada yang lebih kecil lagi. Itu untuk ditaruh di mobil atau di motor ya, supaya kalau orang mengalami kecelakaan atau terluka itu bisa dipakai. Malah sekarang tuh ada yang praktis begini nih adik-adik. Dia dalam bentuk dompet begini. Nah, dalamnya tuh isinya begini. Ada obat-obatan dan alat-alat yang dipakai untuk pengobatan gitu. Nah, ini biasanya juga disebut dengan kotak P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi kalau orang ada mengalami luka pas kecelakaan tuh langsung ambil kotak ini, di dalamnya sudah ada alat-alat medis atau obat-obatan yang dipakai untuk mengobati orang yang terluka. Adik-adik, ada yang pernah terluka nggak? Kakak pernah loh adik-adik. Waktu dulu kakak kecil, kakak pernah main sepeda dan terjatuh. Rasanya itu sakit dan nggak enak banget adik-adik. Digerakin dikit sakit, kesenggol sakit juga. Wah, terluka itu nggak enak banget adik-adik. Adik-adik, kakak ingat Tuhan Yesus itu pernah memberi perumpamaan tentang orang yang terluka. Yuk, kita lihat dulu ceritanya di video berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan,
ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Wow, orang Samaria itu baik banget ya adik-adik ya. Padahal dia tuh nggak kenal tuh orang yang mengalami kecelakaan itu siapa. Tapi dia itu mau membantu. Dia baik benar ya adik-adik ya. Adik-adik, di Lukas 10 ayat 27b, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Siapa sih sesama kita manusia? Apakah orang yang mempunyai warna kulit sama seperti kita? Ataukah orang yang satu suku dengan kita? Ataukah orang yang agamanya sama dengan kita? Adik-adik, sesama manusia itu bukan hanya dilihat dari warna kulitnya sama atau dari sukunya sama. Sesama manusia itu adalah semua manusia yang kita ketemuin atau yang ada di sekeliling kita. Itu adalah sesama kita manusia. Adik-adik, Tuhan bilang kita disuruh mengasihi sesama manusia. Kakak percaya manusia atau orang yang selama ini baik sama kita, menyenangkan hati kita, tidak pernah menyakitin kita atau tidak menjengkelkan kita, kakak percaya itu akan sangat mudah untuk kita mengasihi pada mereka ya, karena mereka sudah baik sih sama kita, mereka nggak pernah nyakitin kita, mereka nggak pernah jengkelin kita, akan mudah bagi kita untuk mengasihi mereka. Tapi adik-adik, bagaimana ya kalau terhadap orang-orang yang suka jengkelin, suka bikin kita marah, yang suka jahat sama kita, yang nakal sama kita, bisa nggak kita mengasihi mereka? Adik-adik, firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, baik itu yang menyenangkan, baik itu yang tidak menyenangkan, baik itu yang baik sama kita atau yang jahat sama kita. Wah, sulit juga ya adik-adik ya, tapi kita harus mau belajar karena itu adalah firman Tuhan. Jadi sekalipun orang itu menyakiti kita, sekalipun teman kita atau tetangga kita itu menjengkelkan, tidak menyenangkan, suka ngeselin, bikin emosi, tapi kita harus mau belajar untuk mengasihi mereka karena mereka juga adalah sesama kita manusia adik-adik. Nah, terus seperti orang Samaria tadi, dia itu menolong orang asing, orang yang tidak dia kenal, dia mau menolongnya. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau ada orang yang asing, orang yang tidak kita kenal, dia minta pertolongan kita, bolehkah kita menolong dia? Adik-adik, untuk orang asing atau orang yang tidak kita kenal, kita boleh saja menolong dia. Asalkan ketika adik-adik akan menolong dia, adik-adik itu didampingi sama papa atau mama, guru, kalau misalnya saat di sekolah, atau orang yang lebih dewasa, ya, keluarga atau saudara yang lebih dewasa menemani adik-adik untuk menolong orang asing. Adik-adik, memang selama ini kita diingatkan, mungkin orang tua atau guru sering ingatkan adik-adik untuk berhati-hati dengan orang-orang asing atau orang-orang yang tidak dikenal karena menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah adik-adik, makanya kata bilang ketika
ada orang asing atau orang yang tidak kenal yang meminta pertolongan, butuh bantuan adik-adik, adik-adik boleh membantu mereka asal adik-adik didampingi. Adik-adik tidak melakukannya sendiri atau adik-adik tidak pergi sendiri untuk membantu orang asing atau orang yang tidak adik-adik kenal. Ya, untuk lebih amannya adik-adik harus didampingi papa mama atau guru atau orang-orang yang lebih dewasa yang ada di keluarga adik-adik. Nah, adik-adik, mungkin kita perlu belajar untuk mengasihi sesama manusia siapapun tanpa kita pandang suku apa, warna kulitnya apa, dia baik enggak sama kita, dia selama ini menyakiti kita atau enggak. Tapi karena firman Tuhan katakan kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, kita harus belajar adik-adik. Meskipun untuk orang-orang yang menyakiti kita atau orang-orang menjengkelkan kita itu agak sulit, tapi kita harus mau belajar karena kita mau menjadi anak-anak yang taat sama firman Tuhan. Nah, adik, mari kita tutup dalam doa, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau yang memerintahkan pada kami Tuhan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Tuhan, Engkau yang tolong kami, Engkau yang mampukan kami, Engkau yang penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Biar kami Tuhan bisa dan mampu untuk mengasihi sesama manusia siapapun dia, baik orang yang menyakiti kami atau orang yang baik pada kami boleh mengasihi mereka dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kakak ulang, Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah adik-adik, ayo dihafal ya ayat hafalannya. Dan adik-adik jangan lupa kalau sudah dihafal, divideoin dan kirimkan ke nomor yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik, kalian pasti sudah gak sabar ya mau membuat aktivitas bersama kakak hari ini. Hari ini kita akan membuat sebuah ornamen. Ornamennya berbentuk hati adik-adik, dan kita dapat menggantungnya di mana saja nanti. Di dalamnya ada tulisan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Seperti yang sudah kalian dengarkan melalui firman Tuhan hari ini. Ayo adik-adik, sama-sama kita persiapkan bahan-bahan dan alat-alatnya ya. Ini dia bahan-bahan dan alat-alat yang adik-adik butuhkan. Pensil, spidol, lem, juga tali, gunting, dan spidol warna. Jangan lupa juga ada kertas warna dan karton. Langkah pertama kita akan membuat model berbentuk hati di atas kertas karton. Ada yang berukuran besar, itu satu jenis. Lalu yang berukuran kecil akan ada 4 lembar. Ini dia adik-adik model yang sudah kakak buat di atas karton. Lalu kakak tinggal menebalkannya menggunakan spidol. Adik-adik boleh mengikuti pola yang sudah adik-adik buat dengan pensil ya. Kakak menggunakan spidol agar adik-adik bisa melihat dengan jelas pola yang akan kakak gunting nanti. Saatnya kita menggunting pola yang sudah dibuat. Ayo adik-adik, kalau punya kesulitan, adik-adik boleh meminta bantuan dari orang tua ya saat menggunakan gunting, supaya tidak terluka. Setelah menggunting pola hati yang besar, lalu kakak melanjutkan dengan 4 lembar hati yang berukuran kecil. Sampai
polanya selesai digunting. Selanjutnya kita menggunting origami untuk membuat penghubung antara heart yang besar ke heart yang kecil-kecil ya. Selanjutnya kakak menuliskan tulisan di atas hati yang berukuran besar. Adik-adik bisa melihat di layar teks yang kakak tuliskan. Adik-adik boleh meniru isi teksnya ya. Adik-adik boleh menggunakan spidol warna-warni untuk mendekorasi teks yang sudah dibuat tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Kita akan membuat 2 lubang di sisi atas hati yang besar ini untuk bisa membuat gantungan tali ya adik-adik. Adik-adik boleh melihat proses pembuatan gantungan yang kakak Trisa buat. Adik-adik boleh menggunakan tali apa saja yang ada di rumah. Selanjutnya saatnya kita mendekorasi setiap bagian hati yang berukuran kecil. Nah, adik-adik boleh berkreasi ya. Silahkan digambar polanya apa saja. Tidak harus sama seperti kakak. Wah, adik-adik Kak Trisa sudah hampir selesai ini mendekorasi ornamen hati yang terakhir. Saatnya kita merekatkan satu sama lain ya. Nah, ikutin polanya. Adik-adik boleh menyusunnya dengan rapi. Ini dia, cantik loh. Wow, menarik sekali. Nah, itu dia adik-adik, langkah-langkah pembuatan ornamen yang berbentuk heart. Adik-adik, kalau sudah mencoba dan membuat sendiri karyanya di rumah, jangan lupa ya untuk segera dikirimkan fotonya melalui Kak Yanti, Kak Trisna, atau Kak Leni. Sampai jumpa adik-adik di lain kesempatan. Hari yang penuh berkat, bersukacitalah dengan ucapan syukur. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakak-kakak sekolah minggu dan juga teman-teman kita yang berulang tahun di bulan ini. Semoga selalu ada dalam genggaman Tuhan sebagaimana Ia mengirimmu di tahun-tahun yang lalu. Dan biarlah umur panjang di tangan kananmu dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang semua, yes. Sayang semua, yes. Adik-adik, luar biasa ya, cinta Tuhan Yesus buat semuanya, tidak ada yang terkecuali. Nah, oleh sebab itu, kita juga harus bersyukur adik-adik, dan kita tetap jaga cinta Tuhan itu dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki saat ini. Adik-adik, jangan lupa berdoa, jangan lupa melakukan firman Tuhan, dan saat teduh tetap dijaga ya adik-adik. Yuk kita mau akhiri ibadah pada hari ini, kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucapkan syukur sembah kami kepadamu.
Karena begitu besar kasih-Mu atas kami semua Tuhan. Kami mau terus Tuhan diingatkan bahwa kami sudah telah terlebih dahulu Engkau pilih Tuhan dari di antara orang banyak. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau menjadikan kami bagian daripada kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus diingatkan agar kami menjaga hati kami, menjaga hidup kami Tuhan, agar semua sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami masih boleh menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang disenangkan, dan apa yang doa yang kami naikkan, Tuhan mendengar dan Tuhan yang menjawab semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu depan Tuhan penyertaan-Mu senantiasa sempurna atas kami. Biarlah semua Tuhan di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan yang melegakan, Tuhan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera buat semuanya. Kami percaya itu Tuhan, dan kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan terus jaga iman kalian dari rumah. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.